Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Kutoruk. Baru-baru ini beredar bahwasanya mahasiswa telah membuat sebuah partai politik. Kalau saya di sini saya tidak heran melihat mahasiswa ini membuat sebuah partai. Justru bagus apabila mahasiswa ini membuat partai politik ya. Saya tidak heran melihat mahasiswa ini membuat partai. Itu sudah nampak dari gerakan mahasiswa ini selama ini. Karena apa? Gerakan mahasiswa selama ini terlihat itu gerakan politis selama ini. Di mana mulai dari pemilihan pemimpinnya, badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia, itu waktu Munas ada yang all out, sampai dengan perpecahan badan mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia ini. Ini kan sudah nampak gerak-gerik seperti politisi lah para mahasiswa ini. Dimana memang beberapa partai juga melakukan seperti ini, ada kubu-kubuan. Sehingga memang dari apa yang telah beredar baru-baru ini, mahasiswa membuat partai politik. Itu justru tidak mengherankan lagi menurut saya. Karena apa? Memang gerakan mereka itu sudah nampak seperti gerakan politis, bukan gerakan mahasiswa lagi. Mulai adanya demo tanggal 11 April sampai demo 21 April. Ini gerakan mereka ini nampaknya gerakan politis yang saya lihat menurut saya. Seperti yang ditulis di dalam berita online di sini. Di sini ada dibuat bahwasanya mahasiswa membuat partai politik. Di liputan 6 di sini dituliskan bahwasanya Partai Mahasiswa Indonesia sah di Kemenkumham. DPR selamat datang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan telah lahir partai baru yakni Partai Mahasiswa. Selain Partai Mahasiswa, Dasko juga menyampaikan selamat datang bagi parpol baru lainnya yakni Partai Buruh. Telah lahir Partai Buruh, ada namanya Partai Buruh. Lalu kemudian ada juga Partai Mahasiswa Indonesia sudah sah di Kemenkumham, kata Dasko saat audiensi dengan perwakilan mahasiswa demonstrasi 21 April 2022. Dasko mengakui menyambut baik kemunculan Partai Mahasiswa. Ia menyebut saatnya berkompetisi dengan sehat untuk mendapatkan kursi di Senayan. Kita ucapkan selamat datang, mari kemudian berkompetisi, cari kursi di DPR yang sama-sama bisa memperjuangkan hak kalian dengan kami, kata Dasko. Wakil Ketua DPR itu menyatakan Partai Mahasiswa sudah lolos izin dari Kemenkumham. Saya sudah cek, memang benar sudah lolos Kumham. Tinggal nanti verifikasi untuk pemilu, jelas Dasko. Dengan jumlah mahasiswa Indonesia yang banyak, Dasko percaya Partai Mahasiswa Indonesia bisa lolos Senayan dan mendapatkan kursi DPR. Dengan mahasiswa segini banyak, harusnya bisa sama-sama merebut kursi di DPR, memperjuangkan aspirasi mahasiswa. Begitu juga dengan mahasiswa, dengan jutaan mahasiswa, masa nggak bisa dapat 20 kursi? Sehingga kita sama-sama di parlemen memperjuangkan apa-apa yang mesti diperjuangkan untuk bangsa dan negara. Pungkasnya, apabila kita lihat Partai Mahasiswa dibentuk pada tahun 2022 ini, maka menurut saya Partai Mahasiswa ini akan sulit ya untuk menjadi partai peserta pemilu nantinya di tahun 2024. Karena apa? Untuk menjadi partai peserta pemilu itu harus lulus verifikasi di Komisi Pemilihan Umum RI, di mana untuk memverifikasi layak atau tidaknya partai ini menjadi partai peserta pemilu itu harus dicek dulu, bukan sekedar terdaftar di Kemenkumham, mempunyai banyak syarat yang harus ditempuh agar bisa lolos menjadi partai peserta pemilu. Di sini kan pertanyaan juga, apakah Partai Mahasiswa ini mempunyai dana secara finansial untuk mengantarkan Partai Mahasiswa ini
menjadi partai politik yang dapat diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum menjadi partai politik peserta pemilu. Karena apa? Untuk terverifikasi oleh Komisi Pemilihan menjadi partai peserta pemilu itu sangat sulit syaratnya. Banyak syarat yang harus dipenuhi. Bahkan partai yang sudah lama dibentuk saja masih banyak yang belum lolos verifikasi. Apalagi partai baru, dan ini partainya, tokoh-tokohnya adalah mahasiswa. Dan dananya mahasiswa ini dari mana, kan itu dia. Seperti partai idaman yang dipimpin oleh Rhoma Irama, itu pernah menjadi partai politik, disahkan oleh Kemenkumham. Tetapi partai idaman ini pun tidak lolos verifikasi menjadi partai peserta pemilu. Ya kan? Inilah sulitnya partai politik itu untuk lolos verifikasi. Bukan gampang. Bukan sekedar hanya terbentuk oleh badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM, dan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum juga agar bisa nantinya menjadi partai peserta dan ikut berkompetisi di dalam pemilihan umum. Itu yang harus dipenuhi. Apakah ini bisa dipenuhi mahasiswa ini, partai mahasiswa ini? Jangka waktunya hanya setahun loh untuk menjadi partai yang bisa lolos terverifikasi. Dalam rancangan tahapan dan jadwal pemilu serentak yang dibuat KPU, pendaftaran partai politik dilakukan pada 1 sampai 7 Agustus 2022. Lalu verifikasi administrasi dan faktual partai politik dijadwal pada tanggal 8 Agustus sampai 13 Desember 2022 dan penetapan partai politik peserta pemilu pada tanggal 14 Desember 2022. Hal ini berarti waktu persiapan partai politik calon peserta pemilu di tahun 2024 ini tersisa hanya 7 bulan. Apakah sanggup partai mahasiswa ini memenuhi syaratnya dari Komisi Pemilihan Umum? Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh partai mahasiswa ini untuk nantinya bisa menjadi partai peserta pemilu di tahun 2024, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwasanya memiliki syarat, yaitu pasal 173 Ayat 2 di sini dikatakan partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: A. Berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang. B. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. C. Memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan. D. Memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50% kabupaten kota yang bersangkutan. E. Menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada pengurus partai politik tingkat pusat. F. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf C yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota. E. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota sampai tahapan terakhir pemilu. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU dan menyertakan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU. Yang ini yang gawatnya. Yang di G, mempunyai kantor tetap, baik itu pusat ataupun daerah. Ini kan sulit secara finansial. Saya rasa partai mahasiswa ini, apabila memang dananya dari mahasiswa, ini akan sulit untuk dipenuhi. Yang paling susahnya untuk partai mahasiswa ini untuk dipenuhi yaitu di sana disebutkan di dalam aturan tadi bahwasanya harus memiliki kantor tetap baik pusat, provinsi, kabupaten, kota. Ini kan menjadi mempersulit mahasiswa, partai mahasiswa ini. Apakah memang betul dana dari partai mahasiswa ini itu memang dari dana mahasiswa itu sendiri, ataupun dari pembentuk ataupun pengurus pusat ataupun para pendiri partai ini? Apakah ada dana lain?
apabila dihitung-hitung bahwasanya partai mahasiswa ini harus memiliki kantor, ratusan kantor juga kan itu di seluruh Indonesia ini. Apakah memiliki dana secara finansial? Dan ini saya rasa apabila memang bisa dipenuhi, ini sangat luar biasa bagi partai mahasiswa. Dan memang apabila kita lihat potensi dari partai mahasiswa ini, untuk kepengurusan itu orang-orangnya bisa saja terpenuhi. Yang menjadi pertanyaan juga yaitu, apakah apabila nantinya partai mahasiswa lolos verifikasi faktual dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menjadi partai peserta pemilu, apakah yang menjadi caleg nanti di partai mahasiswa ini merupakan mahasiswa semuanya atau bagaimana, kan itu dia. Karena apa namanya partai mahasiswa, gerakannya gerakan mahasiswa. Tetapi apabila pun nanti calegnya bukan merupakan dari mahasiswa, yaitu sepenuhnya kewenangan partai juga, gak masalah sih itu. Dan menjadi pertanyaan itu ya dananya, kan itu dia, dari mana? Apakah mahasiswa ini bisa memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum agar menjadi partai peserta pemilu nantinya di tahun 2024? Saya rasa ini partai mahasiswa sulit untuk menerobos ini syarat-syarat dari KPU ini ya. Karena apa? Syaratnya itu memang mahal, harus mempunyai dana finansial juga kan yang kuat. Apakah nanti kantor cabangnya itu di kantor badan eksekutif mahasiswa yang ada kampus-kampusnya atau bagaimana, kan itu dia. Susah juga. Padahal kampus itu kan dilarang berpolitik. Kampus itu harus netral katanya. Yang nggak tahu kita juga ya kan. Tapi janganlah sampai nanti kantor cabang-cabangnya itu di kampus, kan itu dia. Namanya pun mahasiswa. Ya bagaimanapun ini partai mahasiswa, apabila memang ingin berpolitik, ingin mempunyai partai politik, ya sama-sama kita dukung. Semoga nanti apabila partai mahasiswa ini terbentuk dan bisa lolos verifikasi, menjadi wadah yang baik lah bagi mahasiswa nantinya untuk menyampaikan aspirasi, karena namanya juga partai mahasiswa. Dan jangan menjadi terpecah belah juga. Harus diingat selalu tujuan dari mahasiswa itu apa, yaitu sebagai penyeimbang dari pemerintah ke organ-organ akademisi lah seperti mahasiswa ini, gerakan-gerakan muda agen perubahan. Jangan nanti apabila sudah lolos ada anggotanya yang berada di DPR RI, DPRD, kabupaten kota, ideologi kemahasiswanya pun ataupun pola pikir kemahasiswanya sudah nggak kemahasiswa lagi, udah politik praktis lagi, kan itu dia. Padahal ini kita tahu gerakan mahasiswa itu ya gerakan, yaitu gerakan akademisi, gerakan penyeimbang dari masyarakat ke pemerintah. Semoga lah partai mahasiswa ini bisa berjalan baik, kita dukung sama-sama agar mahasiswa juga tahu bagaimana nantinya pemerintah itu mengelola sebuah negara. Bukan asal demo, asal teriak-teriak di jalan nantinya, kan itu dia. Apabila ada keterwakilan dari mahasiswa di legislatif, maka bisa menyampaikan aspirasi melalui partai mahasiswa. Tidak lagi demo yang dimana banyaknya demo mahasiswa ini ya terlihat rusuh, tidak elegan. Semoga nanti apabila terbentuk menjadi partai yang bisa menyuarakan aspirasi dengan baik. Mari sama-sama kita dukunglah. Semoga lah, kan itu dia. Mahasiswa berpolitik, gerakan muda berpolitik bagus, tapi tujuannya juga harus bagus. Jangan nanti setelah masuk di parlemen menjadi loyo, kan itu dia. Biasanya cair akibat suasana politik juga di sekitar mereka, yaitu Senayan. Saya rasa begitu. Saya ucapkan terima kasih.